Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 pada jurusan Tadris Kimia di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar kimia organik pada mata kuliah Kimia Organik 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pengantar kimia organik. Baiklah, di sini kita mulai ke dasarnya, yaitu apa sih itu kimia atau apa itu ilmu kimia? Baik, jadi di mana ilmu kimia yaitu ilmu yang pelajari tentang sifat atau tentang sifat-sifat perubahannya dan energi yang menyertainya. Jadi, di mana ilmu kimia yaitu ilmu yang pelajari tentang sifat-sifat perubahan-perubahannya dan energi yang menyertainya. Selanjutnya yaitu ada cabang ilmu kimia. Di mana cabang ilmu kimia ini sangat banyak, yaitu salah satunya ada kimia organik, lalu ada kimia anorganik, lalu ada kimia analitik, lalu ada kimia fisik, dan lain-lainnya. Jadi, cabang ilmu kimia itu sebenarnya sangat banyak. Jadi di sini saya hanya menampilkan beberapa saja, yaitu di mana ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisik, juga ada namanya biokimia dan lain-lainnya. Baiklah, di mana sekarang kita akan menjelaskan tentang kimia organik. Jadi, apa itu kimia organik? Jadi, kimia organik yaitu ilmu yang mempelajari tentang senyawa organik. Senyawa organik. Jadi di sini apa itu senyawa organik dan apa itu senyawa anorganik? Jadi, apa itu senyawa organik dan apa bedanya dengan senyawa anorganik? Jadi, di sini yang pertama itu senyawa organik dulu. Apa itu senyawa organik? Jadi, senyawa organik itu di sini di mana ada anggapan yang muncul itu pada tahun 1700-an, yaitu ia mengatakan bahwa senyawa organik itu hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Hanya dapat
dihasilkan oleh makhluk hidup. Lalu yang kedua, sedangkan senyawa anorganik itu ditemukan dalam bumi sebagai bantuan mineral, tetapi dapat juga dibuat oleh manusia. Jadi untuk senyawa anorganik itu ditemukan di dalam bumi, yaitu sebagai batuan mineral dan senyawa organik ini juga bisa dibuat oleh manusia. Jadi ini perbedaan dari senyawa organik dan senyawa organik, di mana senyawa organik ini dia dapat dihasilkan oleh makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik dia terdapat di dalam bumi sebagai batuan mineral, di mana bisa juga dibuat oleh tangan manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu ada perkembangan kimia organik, yaitu ada namanya Franz Wohler, di mana ia menemukan metode sintesis senyawa urea. Ini urea itu kan dimana urea ini merupakan bahan pupuk yang digunakan dalam pertanian. Jadi senyawa organik yang pertama kali berhasil disintetiskan sehingga berdasarkan pertemuan pada tahun 1828 itu mematahkan anggapan sebelumnya. Jadi studi senyawa organik yang mengandung unsur karbon dan dapat disintetis yaitu urea. Jadi dalam kimia organik ini sebelumnya itu bernama chemistry of life. Jadi dalam kimia organik ini sebelumnya itu dinamakan chemistry of life, di mana kimia yang mempelajari perubahan senyawa-senyawa yang berasal dari sumber organik, yaitu di mana ada tumbuhan dan juga hewan. Jadi sekarang namanya sudah berubah, yaitu menjadi chemistry of the compounds of carbon, dimana artinya itu kimia karbon. Kimia karbon, dimana yang juga terdapat unsur-unsur lain seperti ada hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, fluor, klorin, bromin, iodin. Jadi dimana ada lebih dari 16 juta senyawa organik yang sudah diketahui. Lalu selanjutnya yaitu mengapa kimia organik sangat perlu untuk dipelajari. Jadi ada pertanyaan yaitu mengapa kimia organik sangat perlu untuk dipelajari. Yaitu jawab yang pertama, yaitu karena mengandung unsur karbon yang sangat unik. Itu karena mengandung unsur karbon yang sangat unik. Kenapa yang sangat unik? Yaitu yang pertama, dapat berikatan dengan
dapat berikatan dengan sesama unsur karbon, yaitu membentuk rantai karbon. Lalu yang kedua, mengapa unsur karbon itu sangat unik? Yaitu dapat berikatan dengan unsur-unsur lainnya. Itu dapat berikatan dengan unsur-unsur lainnya. Lalu apalagi yang membuat dia unik, yaitu karena ia mempunyai banyak kemungkinan struktur atau isomer, yaitu mempunyai banyak kemungkinan struktur atau isomer. Selanjutnya yaitu mengapa unsur karbon itu unik, yaitu mempunyai banyak kemungkinan reaksi yang terjadi. Itu mempunyai banyak kemungkinan reaksi yang terjadi. Jadi untuk yang pertama yaitu mengapa kimia organik sangat perlu kita pelajari, yaitu yang pertama karena dia mengandung unsur karbon yang sangat unik. Yang kedua, kimia organik sangat berguna bagi kehidupan manusia, yaitu yang banyak mencakup aspek. Itu kalau nggak muat, jadi kita hapus dulu. Yang kedua yaitu kimia organik sangat berguna bagi kehidupan manusia yang mencakup banyak aspek. Apa saja aspeknya? Yaitu pertama ada tubuh manusia, yaitu di mana tubuh manusia ini kan semua yang kita pakai, yang kita konsumsi itu semuanya ada sangkut pautnya dengan kimia. Lalu yang kedua ada makanan pokok, di mana makan pokok ini mencakup seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin. Itu tidak jauh-jauh dari ilmu kimia itu sendiri. Lalu yang ketiga ada sandang. Sandang ini seperti pakaian yang kita gunakan. Jadi misalnya terbuat dari polimer, serat. Selanjutnya yang keempat itu ada obat-obatan. Pasti saja obat-obatan ini terbuat dari bahan-bahan kimia karena tidak terlepas dari farmasi. Selanjutnya yaitu ada perumahan. Mengapa perumahan termasuk? Yaitu misalnya bahan bangunannya seperti ada cat, lalu ada tiner dan bahan bangunan lainnya. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi ini seperti bahan bakar yang digunakan seperti bensin, pertamax, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ada pertanian. Seperti yang sebelum saya jelaskan, itu ada urea seperti pupuk atau zat pengusir hama, itu termasuk ke dalam ilmu kimia tersebut dan bahan-bahannya terbuat dari kimia. Jadi jangan bilang semua di bumi ini tidak ada sangkut pautnya dengan kimia. Bahkan di kehidupan sehari-hari saja kita masih menggunakan produk dari kimia tersebut. Jadi senyawa organik ini baik alami maupun
terbuat dari industri, ini kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kimia organik berfokus pada kimia karbon. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kan karbon. Dimana karbon ini yaitu unsur bukan logam. Itu unsur bukan logam. Lalu yang kedua yaitu karbon memiliki elektronegativitas. Karbon memiliki elektronegativitas yaitu sebesar 2,5, di mana kisaran elektronegativitasnya itu yaitu antara 0,7 sampai 4,0. Ini rentang dari elektronegativitasnya. Selanjutnya yaitu karbon merupakan unsur golongan 4A. Unsur golongan 4A yaitu memiliki 4 elektron valensi. Selanjutnya yaitu karbon dibutuhkan oleh elektron itu untuk menyelesaikan oktetnya. Yaitu ia membutuhkan 4 ikatan. Di mana ada 8 elektron yang mengelilinginya. Jadi selanjutnya yaitu ada karbon dapat membentuk ikatan yang panjang. Karbon dapat membentuk ikatan yang panjang. Contohnya di sini ada gambar seperti ini, yaitu ini alkana, ini namanya alkena karena dia rangkap 2. Lalu ada yang sama, ini juga alkana. Lalu rangkap 3 namanya alkuna. Jadi inilah kimia organik yang berfokus pada kimia karbon. Baiklah, di sini ada contohnya tabel periodik. Di sini contoh saja karbon. Lalu di sini ada 6. Di mana karbon terletak kepada golongan 4A. Itu golongan 4A. Lalu memiliki nomor atom 6. Yaitu di mana nomor atom itu menentukan konfigurasi elektron. Lalu dengan nomor masanya 12, di mana nomor massa ini menentukan mR senyawa atau berat molekul. Lalu karbon juga memiliki 4 elektron valensi.
yaitu menentukan 4 elektron valensi. Selanjutnya yaitu yang dibahas dalam kimia organik. Dibahas dalam kimia organik itu apa-apa saja sih gitu kan. Itu yang pertama ada pendahuluan, lalu ada gugus fungsional, lalu ada namanya alkana, alkena, alkuna, lalu juga ada aromatis, aromatik, lalu ada namanya alkil halida, lalu juga ada namanya alkohol eter, lalu ada namanya aldehid dan keton, lalu juga ada namanya asam karboksilat, dan turunannya. Jadi yang dipelajari atau yang dibahas dalam kimia organik yaitu ada pendahuluan, gugus fungsional, alkana, alkena, alkuna, aromatik, lalu ada alkil halida, alkohol eter, aldehid dan keton, dan asam karboksilat dan turunannya. Baiklah, yaitu untuk mempelajari kimia organik yaitu memerlukan pengetahuan pemakaian konsep yang integrated yaitu pada kimia dasar. Seperti yang pertama ada konfigurasi elektron, lalu ada namanya teori ikatan valensi, ada struktur Lewis, lalu ada namanya struktur resonansi, ada orbital hibrid, lalu ada namanya geometri molekul, ada reaksi asam basa atau reaksi asid atau bas, itu asam basa, lalu ada oksidasi reduksi, ada kinetika, termodinamika, kesetimbangan, dan stoikiometri. Jadi, untuk mempelajari kimia organik, itu kita memerlukan pengetahuan pemakaian konsep yang integrated itu pada kimia dasar. Di mana materi-materi ini sudah dipelajari pada kimia dasar. Itu ada konfigurasi elektron, teori ikatan valensi, struktur Lewis, struktur resonansi, orbital hibrid, geometri molekul, reaksi asam basa, oksidasi reduksi, ada kinematika, termodinamika, kesetimbangan, dan juga stoikiometri. Jadi, kebanyakan senyawa organik itu mempunyai kerangka karbon dengan ikatan CC. Itu kebanyakan senyawa organik mempunyai kerangka karbon dengan ikatan CC.
di mana ikatan CC ini yaitu berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan juga ada ikatan rangkap 3. Yaitu selanjutnya kerangka senyawa, organik itu mengikat atom H itu atau atom yang lain. Atau disebut juga dengan heteroatom. Di mana atom yang lain itu atau heteroatom itu seperti atom O atau oksigen, lalu ada halogen, di mana halogen ini terdiri dari golongan 7A, halogen 7A. Lalu ada nitrogen atau atom yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik unsur atom. Di mana karakteristik unsur atom yaitu yang pertama ada kerangka. Di mana kan kerangka tadi itu ada namanya rantai lurus. Rantai lurus itu seperti ini. Dia memanjang. Lalu ada bercabang. Cabang itu seperti ini. Lalu ada atau cincin. Atau disebut juga dengan siklik. Jadi berdasarkan reaktivitas kimianya, hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu ada alifatik dan aromatik. Dimana alifatik ini yang tadi, yang ini rantai lurus, rantai bercabang. Lalu untuk aromatik itu dia cincin benzena. Itu seperti ini. Dimana itu siklik dengan ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Siklik dengan ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Jadi dikatakan aromatik itu karena beberapa senyawa benzena itu memiliki aroma yang kuat. Di selanjutnya itu ada beberapa contoh senyawa organik. Yang pertama ada metana.
Metana yaitu CH4. Rumus strukturnya yaitu C. Di mana metana ini digunakan sebagai bahan bakar, contohnya seperti biogas atau gas buang dari hewan ternak. Selanjutnya ada propana. Itu rumus strukturnya. C3H8. Dimana propana ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada contohnya gas LPG, itu terbuat dari propana. Selanjutnya yang ketiga, itu ada asetilen. Itu dengan rumus strukturnya, dimana asetilen ini yaitu gas karbit, yaitu untuk mematangkan pisang contohnya, baru untuk balon juga bisa. Selanjutnya keempat contohnya yaitu ada aseton. Itu rumus strukturnya. Itu aseton ini contohnya untuk yang perempuan, yaitu membersihkan kuku, yaitu menggunakan aseton. Lalu yang kelima ada namanya asam asetat. Itu dengan rumus struktur. Di mana asam asetat ini sering disebut juga dengan cuka. Misalnya kita ada makan bakso pakai cuka, itu kadar dari cuka itu kadarnya itu rendah ya dari asam asetat tersebut. Lalu ada namanya yang keenam yaitu ether. Itu ether. Lalu yang ketujuh ada namanya etanol. Itu dimana yang sekarang ini kan pada musim pandemi, jadi kita menggunakan hand sanitizer, dimana hand sanitizer ini mengandung etanol yaitu sebanyak 70%. Lalu yang kedelapan ada namanya aspirin. Dimana aspirin ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu senyawa obat, itu mengandung aspirin. Baiklah, kesimpulan dari pengantar kimia organik, di mana kimia organik itu adalah percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur sifat, komposisi, reaksi, dan sintetis senyawa organik. Senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan juga hidrogen dan dapat mengandung unsur lain. Jadi definisi asli dari kimia organik ini berasal dari kesalahpahaman bahwa semua senyawa organik ini pasti berasal dari organisme hidup. Tetapi telah dibuktikan bahwa ada beberapa pengecualian atau bahkan sebenarnya kehidupan juga sangat bergantung pada kimia anorganik. Sebagai contoh, banyak enzim yang berdasarkan kerjanya pada kimia anorganik. Itu mengenai unsur karbon, kimia anorganik biasanya berkaitan dengan senyawa karbon yang sederhana.
yang tidak mengandung ikatan antar karbon, misalnya oksida, garam, asam, karbit, dan mineral. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada senyawa karbon tunggal dalam senyawa organik, misalnya metan dan turunannya. Ada banyak sekali penerapan kimia organik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya pada bidang makanan, obat-obatan, bahan bakar, pewarna, tekstil, sandang, parfum, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.